mungkin untuk hukum non mati atau tanwin ya Pak. Ini cara gampang ngapalinnya ya. Izhar hurufnya ada 6. Aha, aha, boho. Ya, cara ngapalinnya itu. Aha, aha, boho. Saya kalau ngajarin anak-anak di rumah nih. Nah, terus untuk idgham nih, idghamnya ada 6 nih. Yana mau lari. Yana mau lari. Nah, terus kemudian iklab. Nah, iklab cuma satu hurufnya iklab doang. Nah, sisanya berarti ka, sa, jim, dal, zal, ya, zai. Sisanya pokoknya ada 15 itu ikhfa. Jadi kalau ikhfa itu nggak usah dihafalin sebetulnya. Yang kita hafalin yang izhar, terus kemudian idgham bi gunah, idgham bila gunah, terus kemudian iklab. Karena ikhfa paling banyak sendiri. Nah, sisanya 15 itu ikhfa. Makna sirotim mustaqim atau sirotol mustaqim itu jalan yang lurus. Yang dimaksud adalah agama Islam. Dinul haqi yaitu agama yang benar. Wal islami dan agama keselamatan. Islam itu bukan agama yang paling benar, agama yang benar. Karena nggak ada lagi agama yang benar selain Islam. Agama A ngomong agama dia paling benar ya silahkan, nggak masalah. Agama B ngomong agama dia paling benar ya silahkan, nggak masalah. Nah, kita yang orang Islam mengatakan agama kita lah yang benar. Kalau kita mengatakan paling benar, berarti agama A, B, C itu juga benar. Cuman kita lah yang paling benar, kan gitu? Bukan. Dalam Islam disebutnya dinul haq, yaitu agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Mustaqim, sinnya ditipisin, ujung lidah taruh bawah. Mustaqim, aina siratim mustaqim. Siratimnya kasrotain ketemu mim, idgham. Idghamnya idgham diguna. Tanzilal azizir rahim. Nah, zai juga sama, ujung lidah taruh bawah seperti sin ya.
antara gusi bawah sama gigi bawah. Jangan sampai naik ke atas, nanti jadi jim. Tanjilal. Nah, kenapa orang ucap zai jadi jim? Karena ujung lidahnya naik ke atas. Ya. Jangan ditaruh di atas, taruh di bawah. Antara gusi bawah sama gigi bawah. Tanzilal, tanzilal azizir rahim. Tanzilal dan matinya ketemu zai ya. Ifanya ifa biasa. Litum ifa lagi nun mati ketemu da. Litum biraqawmam qomam dot patatain ketemu mim idgham diguna. Qawmam ma'ubira. Nah nun mati ketemu da ifa lagi. Ifa artinya samar ya. Ubira A-nya mat asli, ba-nya mat wajib. Huruf madnya alif bertemu hamzah satu kata. Fahum ghafilun. Nah ini sedikit saya sampaikan untuk hukum non mati atau tanwin ya Pak. Ini cara gampang ngapalinnya ya. Nah cara ngapalinnya biar gampang. Izhar hurufnya ada 6. Goho. Cara ngapalin ini gitu. Goho. Goho. A-nya hamzah, A yang kedua ain, H-nya hak tipis, yang pertama, yang kedua hak tebel, gede ya. Terus goin, kho. Jadi ngapalin gitu. Goho. Goho. Saya kalau ngajarin anak-anak di rumah gitu. Nah, terus untuk idgham nih, idghamnya ada 6 nih. Yana mau lari. Yana mau lari. Ya nun mim waw lam ro. Yana mau lari. Nah cuma kalau di Quran kita udah enak, udah ada tasdidnya ya. Jadi kalau usah dihafalin itu bisa. Nah terus kemudian iklab. Nah iklab cuma satu hurufnya iklab doang. Ya, iklab cuma satu iklab doang. Nah sisanya nih yang tadi garis merah ya. Berarti ta, sa, jim, dal, zal, zai, sisanya pokoknya ada 15 itu ikhfa. Jadi kalau ikhfa itu nggak usah dihafalin sebetulnya. Ya kalau ikhfa kita nggak usah ngapalin, yang kita hafalin yang izhar, terus kemudian idgham biguna, idgham bilaguna, terus kemudian iklab. Karena ikhfa paling banyak sendiri. Nah sisanya 15 itu ikhfa. Ya, jadi kalau mau ngapalin huruf izhar goho, hamzah, ain, ha kecil, ha gede, ghain, kho. Goho. Kebanyakan kan orang nggak ngerti hukum tajwid karena dia nggak hafal kan. Terus kemudian idgham. Nah kalau idgham yana mau lari, ya nun mim waw lam ro. Nanti yang yana maunya idgham biguna, yang larinya idgham bilaguna, lam sama ro ya. Nah terus kalau iklab hurufnya cuma satu, ba. Nah sisanya itu berarti yang nggak disebut ya. Ada ta, ada sa, ada jim, dal, za dan seterusnya. Nah itu hukumnya ikhfa. Ya. Sisanya itu hukumnya ikhfa. Nanti ikhfa terbagi lagi. Cuma ntar aja saya sampaikan kapan-kapan ya. Nah membaca Quran itu hukumnya sunnah. Membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Membaca Qurannya sendiri hukumnya sunnah. Bapak seharian gak baca Quran kagak dosa. Kita 1 bulan kagak baca Quran kagak dosa. 1 tahun kagak baca Quran kagak dosa. Cuma kebangetan ya. Tapi kalau udah baca Quran, Bapak buka di Quran, maka wajib pakai tajwid. Bukan wajib pakai lagu ya. Jadi hati-hati kalau baca Quran, jangan dimenangin lagunya. Yang dimenangin harus tajwidnya. Nah di antara pelajaran tajwid yaitu hukum non mati dan tanwin, gitu ya. Litum ifan mati ketemu za. Litum diraqahumam ma. Fathatain ketemu mim, idgham biguna. Qawmam ma'um. Ifa lagi non mati ketemu za. Dira aba. Banyak mat wajib tuh. Fahum ghafilun. Goinnya jangan
jangan pakai G Indonesia. G Indonesia itu lebih condong monyong ya. Go. Jangan di G kita merengesin. Ghairil maghdubi, ghafilun. Bukan go filun. Merenges ya, bukan monyong. Bukan ghairil bukan go monyong, bukan. Tarik bibirnya. Ghairil maghdu ghafilun ya, ghafilun. Saya bacain dulu, nanti baru kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, nafas 1 2 3. A'udzu billahi hati-hati ketokannya ya. Jadi ketokan itu mempengaruhi pola soalnya. Jadi ketokannya harus pas. Kalau cepat ya cepat, ya kalau lambat ya lambat. Kemarin sempat saya sampaikan, yang saya ajarin ini pakai pola tartil ya, pakai pola yang santai. Masih ingat ya? Pola baca itu ada 4. Yang paling lambat tahqiq, yang kedua tartil, yang ketiga tadwir, yang paling cepat hadir. Ya, yang paling lambat tahqiq. Buat anak TK tuh, atau buat tilawah. Nah itu namanya tahqiq. Terus turun agak cepat sedikit, nah kita pakai tartil. Terus kemudian yang ketiga tadwir, agak cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tadwir. Paling cepat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu ya. Nah itu namanya hadir. Nah yang kita pakai adalah tartil. Makanya ketokannya harus pas. Ya, jadi harus disamain. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ingat ya-nya 2, sinnya 6. Yasin. Tarik nafas 1 2 3. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tarik nafas 1 2 3. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tarik nafas 1 2 3. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tarik nafas 1 2 3. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tarik nafas 1 2 3. Tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum. Tarik nafas 1 2 3. Litundira qauman ma undira aba'uhum. Mundur ya. Aba'uhum satu kata, kalau bapak nggak kuat mundurin. Dari unziro boleh, dari ma juga boleh. Ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Tarik nafas 1 2 3. Ma undira aba'uhum fahum laut. Auzu ya, dari atas. Tarik nafas 1 2 3.
laminal mursalin. Baik, apa 1 2 3. Ala siratim mustaqim. Baik, apa 1 2 3. Tanzilal azizir rahim. Baik, apa 1 2 3. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Mundur, ma unzira. Baik, apa 1 2 3. Ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sadaqallahul azim. Baik, sampai situ dulu bacaannya. Dibuka tafsir Yasinnya halaman 3, 9 baris dari atas. Ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala siratim mustaqim. Nabi besar Muhammad SAW diplot sama Allah mendapatkan tugas ala siratim mustaqim, yaitu di atas siratim mustaqim. Sirat itu artinya jalan, mustaqim yang lurus. Jadi sebetulnya makna siratim mustaqim atau sirotol mustaqim itu jalan yang lurus. Apa maksudnya? Al-muradu yang dimaksud minas siroti dari lafaz sirot, yang arti jalan, yang dimaksud yaitu dinul Islam adalah agama Islam. Jadi bukan jembatan sirotol mustaqim, Bang. Ya, sering ya pun nanti di jembatan sirotol mustaqim, tapi nggak usah diprotes, biarin aja. Terlebih ceramah orang diprotes, Pak itu sirotol mustaqim artinya agama Islam. Jangan. Sebetulnya kalau bicara sirotol mustaqim atau sirotim mustaqim, yang dimaksud adalah dinul Islam alias agama Islam. Adapun nanti yang di akhirat yang kita jembatani, ya di situ ada titian namanya sirot. Ya, itu 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahunnya datar. Ya sirot aja namanya. Sirot begitu aja, nggak pakai mustaqim. Cuma kan kita kadung udah nyebutnya sirotol mustaqim gitu. Ya, biarin aja udah. Tapi kalau secara bahasa sendiri sebetulnya yang dimaksud sirotol mustaqim atau sirotim mustaqim khususnya dalam surah Yasin, yang dimaksud adalah dinul Islam, ya, yaitu agama Islam. Jadi kayak di Fatihah ketika kita baca tuh ihdinas sirotol mustaqim, ihdina kan artinya ya Allah berikanlah kami petunjuk sirotol mustaqim kepada jalan yang lurus. Maksudnya agama Islam yang lurus. Emang ada agama Islam yang belok? Ada, banyak. Ngakunya Islam tapi belok. Nah kita minta sama Allah supaya kita mendapatkan agama Islam yang lurus. Nah itu yang disebut sirotol mustaqim atau sirotim mustaqim. Yakni maksudnya ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, annaka sesungguhnya engkau, laminal mursalina adalah termasuk golongan para rasul, wadinuka dan adapun agamamu, dinul haqi yaitu agama yang hak, agama yang benar, wal islami dan agama yang penuh keselamatan. Jadi yang disebut dinul haq maksudnya adalah agama yang benar. Islam itu bukan agama yang paling benar, agama yang benar. Hati-hati Pak. Kok berarti Islam nggak paling benar dong? Karena nggak ada lagi agama yang benar selain Islam. Paham nggak maksudnya? Ya,
Kan kita sering ngomong agama Islam agama paling benar. Bukan paling benar, agama yang benar. Berarti selain agama Islam salah, batil. Ya tentunya ini sesuai doktrin masing-masing ya. Agama A ngomong agama dia paling benar, ya silahkan, gak masalah. Agama B ngomong agama dia paling benar, ya silahkan, gak masalah. Nah kita yang orang Islam mengatakan agama kita lah yang benar, bukan paling benar. Kalau kita mengatakan paling benar, berarti agama A, B, C itu juga benar, cuman kita lah yang paling benar, kan begitu? Bukan, dalam Islam disebutnya dinul haq, yaitu agama yang benar, bukan dinul ahaqo. Bukan ada tambahin A-nya. Kalau A itu biasanya paling atau lebih. Seperti lafadz kabir dari kata kabaro, ya, kemasukan A jadi akbar. Allah paling besar, Allah maha besar. Kalau udah ketambahan A ya. Untuk yang dinul haq dia nggak ditambahin A. Jadi bukan dinul ahaq tuh, bukan. Agama yang paling benar, bukan, tapi agama yang benar. Nah, ini hati-hati ya. Ketika kita mengucap agama yang benar, yaitu satu-satunya agama yang dibenarkan oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui bagi Allah adalah agama Islam. Terus kemudian disebut juga wal Islam, yaitu artinya keselamatan. Agama kita disebut Islam dan itu Allah sendiri yang namain ya. Bukan dinamain Nabi Muhammad, bukan. Allah yang menamakan lafadz Islam itu. Seperti tadi saya sampaikan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah adalah al-Islam. Kemarin sempat saya singgung, Islam itu bukan hanya Nabi Muhammad sampai kita nih, bukan, tapi dari zaman Nabi Adam pun itu Islam. Jadi Nabi Adam ya Islam, Nabi Idris ya Islam, Nabi Nuh ya Islam, terus ke bawah ya, Nabi Ibrahim juga Islam, terus kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam itu semuanya Islam. Apa ciri Islam yang disebut selamat itu? Yaitu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dari zaman Nabi Adam Mbak, ya sampai kemudian kaum Bani Israel itu nabi-nabinya itu membawa syahadat. Jadi ciri dakwah Islam yaitu yang dibawa adalah syahadat, walaupun tentunya bahasa syahadatnya berbeda. Dulu bahasa Arab itu belum menjadi bahasa internasional zaman dulu ya. Zaman Nabi Ibrahim misalnya, zaman Nabi Musa, kaum Bani Israel, zaman Nabi Isa, bangsa Arab udah ada, tapi karena penduduknya tidak terlalu banyak, maka bahasanya belum jadi bahasa internasional saat itu ya. Kalau sekarang bahasa Arab termasuk bahasa internasional, ya sama seperti bahasa Inggris. Nah, tapi di zaman itu bahasa Arab belum termasuk bahasa internasional. Banyak yang memakainya justru bahasa kaum Bani Israel yang disebut bahasa Ibrani. Ya, jadi saat itu dua bahasa yang paling banyak dipakai ya, yaitu bahasa Yunani sama bahasa Ibrani. Bahasa Arab belum terkenal lah ibaratnya gitu. Sudah ada tapi belum terkenal. Makanya syahadatnya pun menggunakan bahasa Ibrani, bukan pakai bahasa Arab gitu ya. Kalau yang Yahudi itu biasanya pakainya Sima Yisrael Ela Ehon. Ya artinya la ilaha illallah. Jadi kalau kita mah Allah Ahad satu, kalau bahasa Ibraninya Ehon, tidak ada Tuhan selain Allah yang satu. Nah diarabin la ilaha illallah. Jadi artinya sama sebetulnya. Nah, jadi ciri daripada Nabi yaitu dia membawa agama yang benar, yaitu dinul Islam. Semua ini kemudian diwariskan oleh Rasulullah kepada para ulama. Ya, kan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu kan pewarisnya para nabi. Makanya yang disebut ulama adalah mereka yang mengenalkan Islam. Mereka-mereka yang berdakwah tentang Islam. Kalau ada orang kok ngomongnya ceramah, tapi yang disebutin dirinya sendiri, yang diagungin dirinya sendiri, yang disampaikan tentang keluarganya, nggak ada keistimewaan Islam yang disampaikan, ya berarti itu orang bukan pendakwah Islam, bukan dai, bukan mubaligh. Ya sebab dai itu, mubaligh itu, apalagi ulama sebagai pewaris Nabi, dia menghantarkan Islam dari Rasulullah SAW. Ya syariat-syariat yang kemudian disempurnakan kepada umat-umatnya
termasuk sampai kepada kita sekarang gitu ya. Jadi ciri Islam satu yaitu syahadat ya, bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, Nabi Muhammad adalah nabi kita. Terus yang kedua selalu menceritakan tentang keislaman. Nah, sementara wal kufaru, adapun orang-orang kafir itu ala dini batilin, berada di atas agama yang batil. Perkara orang kafirnya ngaku agama dia yang benar, itu biarin ya Pak. Ya, orang agama A mengaku dia agamanya benar, udah biarin aja. Tapi buat kita yang orang Islam wajib mengakui agama kita lah yang benar, agama mereka salah. Jadi ini tauhid, bukan masalah toleransi. Kan kadang ada orang juga toleransi kebablasan ya. Udah biar nggak berantem kita anggap agama semuanya benar, ya kagak bisa begitu. Ya, agama cuma satu yang benar, itu tauhid. Ya, jangan gara-gara toleransi kemudian kita ngomong agama semuanya benar, jangan. Yang disebut toleransi itu ya lakum dinukum waliyadin. Cukup ya. Kamu merasa agama benar, ya udah jalanin agamamu, saya nggak ganggu. Itu toleransi. Nah, saya merasa agama saya benar, ya saya jalanin agama saya. Kamu jangan ganggu saya. Udah gitu. Bukan berarti kita mengakui agama dia benar, agama dia yang lain juga benar, terus yang lain benar semua. Udah agama benar. Gak bisa begitu. Kalau semua agama benar, mendingan kita sembahyang yang cuma seminggu sekali. Nggak capek. Sembahyang kita 5 kali sehari. Kalau semua agamanya benar, mendingan kita sembahyang yang cuma seminggu sekali. Kan begitu. Ya, kita mengapa sampai sholat 5 kali, sembahyang 5 kali? Karena kita yakin bahwa agama kita lah yang benar gitu. Ini tauhid ya. Fa in qila, maka jika dikatakan aqsama, bersumpah Allah Subhanahu wa taala, bi anna Muhammadan, dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mursalina, dari golongan para rasul, fa in kana, maka jika adanya hadal qasamu, sumpah ini, lil kufari, untuk orang-orang kafir. Kan tadi ada lafaz innaka laminal mursalin itu Pak. Innaka itu artinya sesungguhnya. Kalau dalam bahasa tauhid ya, bahasa Arab lah gampangnya gitu, itu artinya adalah sumpah. Bapak kalau baca syahadat juga kan ada annanya tuh. Asyhadu anna gitu ya. Kalau di depan dibacanya inna. Kalau di tengah kata dibacanya anna. Bedanya itu aja. Kalau di depan inna, misalnya inna a'toina, innallaha gitu ya. Tapi kalau sudah ada lafaz, maka innanya menjadi anna. Misalnya asyhadu anna, bukan asyhadu inna gitu ya. Nah, inna itu dalam bahasa Arab namanya taukid, bahkan bisa diartikan sebagai sumpah. Artinya sesungguhnya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah bagian dari utusan Allah. Nah, kok Allah sampai ngucap inna tadi tuh? Nah, tujuannya apa? Kalau untuk orang kafir, yaitu bi ayyusaddiqu, untuk meyakinkan mereka semua bi anna Muhammadan, karena bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laminal mursalin, adalah golongan para rasul. Fahum, adapun mereka, tapi itu la yusaddiquna, tidaklah mereka membenarkan. Wa in kana, namun jika adanya itu lil muslimina, ditujukan untuk orang-orang Islam, bi ayyusaddiqu, ya dengan keyakinan mereka, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laminal mursalin, adalah golongan para rasul. Fahum, adapun mereka orang-orang Islam itu yusaddiqunahu, membenarkannya atau meyakininya, bila qasamin, dengan tanpa sumpah. Jadi maksudnya sumpah inna di situ adalah tujuannya untuk menegaskan kepada orang-orang kafir. Sebab buat kita yang orang Islam, kita nggak butuh sumpah bahwa Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Disebut saja Muhammad adalah Nabi kita, Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah panutan kita, itu sudah cukup, tanpa ada kata inna ya, atau ada kata anna. Nah, itu buat kita udah cukup. Lahir fama faidatul qasami, maka apakah faedah dari sumpah tadi? Ujiba, maka dijawablah bi annallaha ta'ala, karena dengan sesungguhnya Allah Ta'ala aroda, menghendaki, ayu akidah, untuk menegaskan atau untuk menekankan,
kalamahu akan kalamnya, maksudnya firman Allah, lil munkirina kepada orang-orang yang ingkar, fal qasamu maka ada kosamnya, ada sumpahnya, naupun yang menjadi macam minat takkidi daripada penegasan. Falidalika maka oleh karena demikian aqsamu bersumpahlah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lil hujjati sebagai hujjah. Nah jadi lafaz innaka laminal mursalin itu sebetulnya penekanannya lebih kepada orang kafir, karena ini ayat turun di kota Mekah. Masih ingat ya, surah Yasin itu surah Makkiyah yang turun di kota Mekah, di mana waktu di kota Mekah Nabi itu banyak berhadapan dengan orang kafir. Di antara orang-orang kafir yang menentang Nabi termasuk menentang Al-Quran, maka kemudian difirmankan oleh Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang memiliki hukum-hukum yang sempurna. Nah, terus kemudian ditambahin innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah golongan para rasul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.